Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Dewi Nurmalasari Channel Berbagi Itu Indah. Pada kesempatan ini akan membahas materi hidrokarbon dan minyak bumi bagian pertama, khususnya kekhasan atom karbon atau keunikan atom karbon. Materi ini adalah materi kelas 11 semester ganjil. Kalian sudah siap? Oke. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Itu adalah kompetensi dasarnya. Untuk kali ini kita pada bagian 1 hanya sampai pada pemahaman kekhasan atom karbon. Bisa dimengerti ya? Kalian siap? Oke. Pada awalnya, penggolongan senyawa karbon itu didasarkan pada jenisnya, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Berikut ini perbedaan antara senyawa organik dan anorganik ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama ditinjau dari kestabilan terhadap pemanasan. Untuk senyawa organik cenderung mudah berubah strukturnya, sedangkan senyawa anorganik cenderung lebih stabil. Untuk titik lebur dan titik didihnya, untuk senyawa organik cenderung lebih rendah, sedangkan untuk senyawa anorganik cenderung lebih tinggi. Kemudian ditinjau dari kelarutannya, senyawa organik itu larut dalam pelarut nonpolar, mudah larut dalam pelarut nonpolar ya. Sedangkan anorganik itu mudah larut dalam pelarut polar. Untuk kereaktifannya, senyawa organik cenderung kurang reaktif atau reaksinya berjalan lambat. Sedangkan senyawa anorganik kereaktifannya cenderung cepat. Kemudian ditinjau dari strukturnya, untuk senyawa organik itu memiliki rantai karbon, sedangkan senyawa anorganik tidak memiliki rantai karbon. Itu pada dasarnya perbedaan antara senyawa organik dan anorganik. Dan untuk asalnya senyawa organik itu asalnya berasal dari organisme hidup atau makhluk hidup, sedangkan senyawa anorganik itu asalnya dari benda-benda mati atau sesuatu yang tak hidup, seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke. Pada awalnya, senyawa karbon yang dapat disintesis di luar tubuh makhluk hidup itu disebut senyawa anorganik, seperti yang tadi barusan Bu Dewi jelaskan ya. Pendapat ini bertahan cukup lama, sampai akhirnya pada tahun 1828, seorang ilmuwan yang bernama Friedrich Wöhler dapat mensintesa urea di luar tubuh makhluk hidup, yaitu dengan cara memanaskan amonium cyanat hingga menjadi urea di laboratorium. Urea yang dikenal sebagai senyawa organik karena ini dihasilkan oleh makhluk hidup ya, biasanya dihasilkan oleh air seninya mamalia. Secara alami merupakan hasil metabolisme tubuh yang dikeluarkan oleh mamalia dan juga kita manusia ya. Namun sejak penelitian yang dilakukan oleh Wöhler ini, penggolongan senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik sudah tidak didasarkan pada asalnya. Jadi asalnya yang dari organisme hidup atau dari bukan organisme hidup ya, tetapi didasarkan kepada sifat dan strukturnya. Bisa dipahami ya? Oke. Berikut ini adalah percobaan identifikasi senyawa karbon yang bisa kalian lakukan di rumah, yaitu dengan cara
memanaskan sampel yang mengandung karbon, misalnya gula atau karbohidrat gitu ya. Dipanaskan sampai menghasilkan gas. Nah, gasnya itu nanti ditampung dalam segelas larutan CaOH 2 kali atau air kapur. Nanti lama-kelamaan air kapurnya akan menjadi keruh. Kenapa keruh? Karena terbentuk endapan CaCO3. Jadi CO2 yang dihasilkan pada proses pembakaran tersebut bereaksi dengan CaOH 2 kali akan menghasilkan endapan CaCO3 berwarna putih dan air. Lebih detailnya bisa dilihat yang berikut ini. Untuk mengidentifikasi suatu bahan itu mengandung karbon atau tidak dapat dilakukan dengan membakar zat tersebut. Pembakaran yang tidak sempurna akan menghasilkan zat sisa yang berwarna hitam. Kita menyebutnya jelaga. Itu adalah bahasa kimianya adalah karbon. Pada proses pembakaran akan menghasilkan gas CO2 seperti tadi di gambarnya ya, CO2 dialirkan dalam larutan air kapur, maka air kapurnya akan keruh. Hal ini terjadi karena ada reaksi antara CO2 dan CaOH 2 kali akan menghasilkan endapan warna putih yaitu CaCO3 plus H2O. Proses pembakarannya selain menghasilkan CO2 juga menghasilkan H2O. Hal ini dapat dibuktikan jika proses pembakarannya selesai ya. Kita tutup tabungnya. Nanti pada saat dingin itu akan ada titik-titik gitu, ada titik-titik embun di sekitar tabung. Kalau kita tempelkan dengan kertas kobal warna biru, maka kertas kobalnya akan berubah menjadi warna pink. Berarti ini menunjukkan bahwa titik-titik embun itu tadi adalah H2O. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya adalah sumber senyawa karbon. Senyawa karbon bisa diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya adalah tumbuhan dan hewan. Karena tumbuhan dan hewan ini yang kita tahu merupakan mesin pembentuk senyawa karbon. Jadi misalnya untuk tumbuhan itu menghasilkan karbohidrat misalnya ya. Untuk hewan itu menghasilkan protein, lemak, dan seterusnya. Senyawa karbon juga dapat diperoleh dari batu bara. Kita tahu bahwa batu bara itu merupakan hasil pelapukan dari tumbuhan yang berlangsung jutaan tahun. Batu bara ini dapat diproses dengan berbagai reaksi kimia menjadi bermacam-macam senyawa karbon yang bermanfaat. Senyawa karbon diperoleh juga dari gas alam dan minyak bumi. Gas alam dan minyak bumi ini sangat besar peranannya dalam dunia industri ya, karena komponen utama dari gas alam dan minyak bumi ini adalah senyawa hidrokarbon. Untuk senyawa hidrokarbon akan dibahas lebih detail ya, senyawa hidrokarbon dan minyak bumi akan dibahas lebih detail nanti di bagian part 2 atau di video selanjutnya. Bisa dipahami? Oke. Atom karbon dilambangkan dengan huruf C besar, karbon, dengan nomor atom 6 dan nomor massa 12. Dia termasuk unsur non-logam. Karbon ini memiliki sifat yang khas atau memiliki sifat yang unik, maka dikatakan kekhasan atom karbon. Akan dijelaskan setelah yang berikut ini.
Keunikan atom karbon atau kekhasan atom karbon antara lain, karbon itu mempunyai 4 elektron valensi dan keempat-empatnya itu dapat digunakan berikatan kovalen. Karena atom karbon itu relatif kecil ukurannya, maka atom karbon itu dapat membentuk rantai karbon dengan atom karbon sesamanya. Jadi, atom karbon dengan atom karbon lain itu dapat membentuk rantai karbon dengan berbagai bentuk rantai yang akan dibahas nanti ya. Bisa dipahami? Oke. Ada 4 jenis atom karbon berdasarkan posisinya, yaitu atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuaterner. Ini adalah contohnya. Untuk atom C primer, itu adalah atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Kalau Anda cermati di contohnya ini ya, atom C primer itu yang paling kiri hanya mengikat satu atom C di sebelah kanannya. Berbeda dengan atom C sekunder yang ditunjuk oleh garis itu ya, atom C sekunder itu mengikat 2 atom C lain yang ada di kiri dan di kanannya. Lalu atom C tersier yaitu atom C yang mengikat 3 atom C lain. Kalau pada gambar ini mengikat 3 atom C lain di kiri, kanan, dan bawahnya. Yang terakhir yaitu atom C kuaterner, yaitu atom C yang mengikat atom C lain. Kalau Anda lihat di gambar di situ mengikat atom C di sebelah kiri dan kanan serta atas dan bawah, sehingga dia mengikat 4 atom C lain. Itu yang disebut sebagai atom C kuaterner. Jadi paham ya apa yang dimaksud dengan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner seperti yang Bu Dewi contohkan ini. Bisa dipahami? Oke. Berikut ini berbagai macam bentuk ikatan dan bentuk rantai karbon dalam senyawa hidrokarbon. Kalau Anda cermati di sana ada metana, etana, itu adalah termasuk senyawa hidrokarbon yang berikatan tunggal, kemudian etena berikatan kovalen rangkap, kemudian etuna itu berikatan kovalen rangkap 3. Metana, etana, etena, etuna ini termasuk rantai karbon terbuka atau rantai karbon alifatik, atau ada yang nyebut juga termasuk rantai karbon alifatis. Sedangkan untuk siklopropana ini termasuk rantai karbon siklik atau rantai karbon siklis, sedangkan benzena ini termasuk rantai karbon aromatik atau aromatis. Untuk lebih detailnya akan kita bahas di hidrokarbon bagian 2. Nantikan videonya ya. Demikian tadi pembahasan tentang hidrokarbon dan minyak bumi bagian 1, khususnya tentang materi kekhasan atom karbon. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Nantikan video berikutnya. Terima kasih. Oke, setelah kalian menyimak penjelasan pada video tadi, sekarang tugas kedua untuk kalian adalah seperti ini. Perhatikan baik-baik. Seperti biasa, tugas ini dikumpulkan pada bundel tugas yang sudah dibuat sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ya, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.